Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, pokoknya dari A sampai Z yang kebetulan mungkin satu hobi dengan kami, yaitu di ternak puyuh. Di dunia peternakan tentunya bukan hanya puyuh, tetapi mungkin unggas yang ayam, terus burung puyuh, ya, yang dimana dia itu mungkin bebek yang selalu menggunakan uh, mesin penetas. Bukan mesin sih sebenarnya, rekayasa untuk penetasan lah gitu. Karena kan kalau untuk puyuh kan dia kan tidak dirami, perlu direkayasa menggunakan lampu seperti ini. Tetapi disepakati dengan kawan-kawan dan juga kita mesin tetas itu biar agak keren dikit ya, nak lur. Nah, gitu. Jadi kali ini terima kasih yang sudah berkunjung, yang sudah mampir di channel saya di Edi Puyuh Jambi tentunya. Terima kasih kami ucapkan yang selama ini sering kali mengkaji, mempelajari dari video kami hingga akhirnya biasanya terus menghubungi kami lewat di website. Kalaupun kami tidak bisa menjawab di channel, mungkin nggak sempet atau seperti apa, ya, dengan segala hormat, dengan kerendahan hati kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kami usahakan tetap kami bikinkan konten, tetap kami bikinkan video, tetap kami balas. Walaupun terkadang kami membalas semuanya itu agak terlambat ya. Mohon maaf rekan-rekan ya. Jadi ada beberapa kawan yang tanya, rekan-rekan kita yang tanya di channel saya maupun di website itu. Dia tanya seperti ini, Pak, kalau sudah kalau sudah netasi itu mesin perlu dibersihkan nggak, Pak? Ya itu perlu, sangat-sangat perlu ya. Karena tujuannya apa? Sisa-sisa dia ini, nah ini yang harus kita kontrol gitu ya. Sisa-sisa dia mungkin limbah bekas kotoran-kotoran penetasan itu bakterinya sangat tajam, kawan. Bakterinya sangat tajam. Mungkin rekan-rekan yang gagal netasnya ya di situ. Netasi kok, Pak, kok telurnya busuk? Kenapa? Telurnya busuk kenapa? Karena ya itu tadi terkontaknya dia dengan bakteri yang tidak kelihatan, yang tidak nampak gitu. Nah, terkontaminasi lah kalau bahasa kerennya, ya. Nah itu. Jadi intinya itu kalau sudah selesai menetaskan, ya itu harus dibersihkan. Itu harus. Kita di sini menggunakan alat ini, guys. Ini namanya apa ya? Kemoceng atau apalah. Nah, coba kita bersihkan. Jadi kalau bisa memang ya dia harus dibersihkan. Ya, sebersih mungkin lah. Itu harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, kotoran yang ada di sini, nah itu nanti bisa terkontaminasi dengan telur kita yang akan kita masukkan. Jadi sebaiknya kawan-kawanku semuanya, ya itu harus dibersihkan. Sudah bersih seperti ini ya, sudah kita taruhlah, sudah kita anggap bersih gitu. Ini kalau bisa kita semprot menggunakan cairan, ya, kita semprot menggunakan cairan disinfektan. Ya ini kalau beli ada. Cuman kalau mau hemat ya ini aja. Jadi bahan-bahannya ya Baiklin, ya, deterjen, Boom bisa juga, terus rinso cair itu bisa juga. Jadi kita tuangkan ke dalam air ini, terus kemudian kita semprot. Inilah untuk mencegah perkembangan bakteri. Awas terkena sensor. Sensornya dipegang dulu biar dia tidak terkena, ya, biar tidak terkena air, karena sensor ini sensitif dia. Nah, baunya wangi ternyata, kawan. Ini memang lakukan penyemprotan sebelum diisi
telur. Pak, kena bola lampu masalah nggak Pak? Meledak dah? Ya iya, ini ya. Kena bola lampu pun nggak apa-apa. Ini harus dibersihkan kawanku, dan juga harus disemprot seperti ini. Ya, di yang sering dia terpijak-pijaknya itu di mana? Nah, itu disemprot. Jangan sampai tidak disemprot ya. Harus disemprot. Nah, terus yang perlu lagi itu di rak telurnya. Itu di rak telur harus disemprot kawan. Kalau enggak bahaya. Nah, seperti ini. Sebelum kita masukkan, dia harus steril dulu. Dia harus steril dulu. Sudah kita cuci, sudah kita bersihkan, kemudian kita semprot menggunakan cairan disinfektan ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk membunuh bakteri yang tidak nampak. Nah, makhluk halus, barang halus lah gitu. Barang halus yang berbahaya untuk ternak gitu. Jadi ini harus, penyemprotan ini harus, karena ini membunuh sisa-sisa bakteri kalaupun ada di dalam mesin tetas. Ini harus dilakukan kawan. Kalau tidak, bahaya mengintai Anda. Bisa terjadi kegagalan dalam penetasan kawanku. Nah, ini harus ya rata. Nanti kita balik juga. Terus kemudian disemprot ulang lagi. Nah, sampai rata kawan. Pernah yang ngalami seperti ini ya, tidak ada penyemprotan, tidak dilakukan pembersihan, itu langsung diisi. Nah, itu menimbulkan tidak jadi. Karena apa? Telur yang ada di dalam mesin itu rata-rata busuk. Dan kalaupun busuk itu menyebarnya cepat. Karena ya bakteri itu tadi. Makanya harus disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan. Jadi kuman-kuman bakteri yang ada di sisa-sisa itu bisa mati. Nah, baunya pun wangi kawan. Ini kemudian biarkan dulu kering ya. Biarkan dulu kering, nanti kemudian kita masukkan telur. Nah, kemudian kawan, ini kita menggunakan koran ya. Kita alasi koran di bawah sini. Atau mungkin bisa plastik juga bisa. Ataupun mungkin bekas-bekas kertas atau apa. Nah, ini agar supaya nanti kalau membersihkan mesin tetas itu mudah untuk pembersihannya. Jadi selesai nanti netasi, buang airnya, air yang ada nampannya, kemudian nanti digulung korannya. Nah, baru nanti kita bersihkan, lakukan penyemprotan seperti ini. Nah, gitu kawanku. Jadi semuanya bersih. Kita mandikan pakai air sabun, pakai Baclean, pakai Daya bisa, pakai rinso cair bisa. Yang jelas dia ada cairan disinfektannya, jadi untuk membunuh bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam mesin tetas ini. Kalau sudah kita tutup dulu kawan, biarkan kering dulu. Nah, itu. Terus kita bersihkan lagi yang di daerah luarnya. Nih, kita bersihkan. Yang jelas intinya kebersihan itu penting dan itu perlu. Hati-hati kawan,
waspada yang punya mesin tetas ya. Ini hukumnya sudah wajib kalau baru netas itu dibersihkan. Ya kalau netasi sekali dua kali sih nggak apa-apa, tapi ini sudah berpuluh-puluh kali, jadinya ya kita khawatirnya nanti ada sisa-sisa cairan bakteri yang ada di situ. Nanti ini kacanya kita semprot, terus kemudian nanti kita lap kacanya. Ini kaca pengintainya. Jadi nanti biar bersih, kalau kita ngintai nanti telur yang netas itu ketahuan dari sini. Nah, itulah rekan-rekan, kawan-kawanku semuanya ya. Di sesi ini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman kami membersihkan mesin tetas itu harus kawan. Jadi jangan sampai ada sisa bakteri yang ada di situ. Karena kalau kita kita nggak bersihkan, maka itu nanti akan timbul bakteri dan itu nanti bisa kejadiannya itu gagal menetas. Nah itu kawan-kawan, jadi untuk pembersihan ini penting ya, sangat penting, sangat penting. Jangan sampai kita kesalahan hanya sedikit bisa mengakibatkan fatal untuk semuanya. Nah itulah rekan-rekan, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe-nya di channel Edi Puyuh Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaya terus.